Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rodiah dari kelas 12 MIPA 3 akan menjelaskan analisis cerpen yang berjudul Kebaikan Membawa Berkah. Yang pertama, orientasi. Hari ini adalah hari karnival. Hari itu membuat seisi desa penuh sesak dan saat ini di tengah teriknya puncak musim panas, Safa harus membantu ibunya untuk menjual roti di sepanjang jalan karnival. Safa adalah seorang gadis berusia 17 tahun yang bersekolah di SMAN 1 Bougainville, sebuah kota kecil yang berjarak 20 km dari ibu kota Huntington. Sehari-harinya, dini hari ketika gadis seusianya masih terlelap dalam selimutnya, Safa harus berjualan melawan gelapnya malam, pergi ke pasar membeli segala kebutuhan untuk membantu usaha roti ibunya. Namun Safa tidak pernah mengeluh. Ia merasa sangat bersyukur masih memiliki orang tua walaupun kini hanya tinggal bersama ibunya. Ayahnya dan ketiga kakaknya meninggal dunia ketika gempa bumi menyerang daerahnya setahun yang lalu. Bruk! Tiba-tiba Safa menabrak seorang pria yang berlari menuju ke arahnya. Sepertinya pria tersebut berusaha untuk kabur dari kerajaan menjaga karnival. Seluruh rotinya pun jatuh dan itu berarti Safa dan ibunya harus siap untuk tidak makan hari ini. Wajah pria itu pun penuh dengan krim roti bagaikan badut yang kelelahan. Sepertinya pria tersebut sudah berlarian cukup lama. Tiba-tiba pandangan Safa tertuju pada benda yang bersinar yang tergeletak di samping pria tersebut. Ia langsung tahu bahwa benda tersebut adalah benda kuno kerajaan yang telah lama hilang. Benda yang selama ini dicari-cari oleh seluruh warga di pelosok kota. Secara spontan ia mengambil benda tersebut, namun saat ia berhasil memegangnya, pria tersebut tiba-tiba hilang. Sebelum kehilangannya, ia tersenyum dan berkata bahwa benda tersebut adalah hadiah untuk kebaikan Safa kepada ibunya. Tidak hanya Safa yang melihat kejadian tersebut, hampir seluruh warga di karnival melihatnya termasuk Raja Majapahit yang mengikuti karnival tersebut. Safa pun langsung diundang ke kerajaan sebagai tamu kehormatan. Ia diberi fasilitas berupa rumah besar di tengah kota untuk ditempati bersama ibunya. Ia pun diberi hadiah berupa toko roti besar untuk dikelolanya bersama ibunya. Selain itu, ia juga diberi hadiah berupa sekolah gratis di pusat kota. Ia dianggap begitu istimewa karena berhasil menemukan benda kuno kerajaan yang dibawa sang penjaga. Ia berhasil membuktikan bahwa legenda kerajaan itu benar. Selanjutnya, konflik. Di sekolah barunya, ia bertemu dengan banyak teman baru. Namun, ia tidak mendapat satu teman pun. Seluruh siswa yang bersekolah di sana adalah keturunan ningrat dan berstatus sosial tinggi. Walaupun Safa berhasil menemukan benda kuno yang hilang, namun mereka tetap menganggap bahwa Safa adalah gadis kampung yang justru membuat pamor keturunan ningrat menurun. Mereka justru berpikir Safa telah mengubah pola pikir masyarakat agar mencintai gadis yang baik, bukan gadis yang kaya berketurunan ningrat. Namun, Safa akhirnya menemukan seorang teman, yaitu Adi. Adi adalah seorang laki-laki keturunan Raja Majapahit 10 dari Ratu Yunani Titanus. Namun, sebagai keturunan ningrat yang mendapat berbagai fasilitas kerajaan, Adi tetap hidup sederhana. Dia justru merasa sangat tidak nyaman dengan berbagai hal yang ia dapatkan sebagai seorang pangeran pewaris tahta. Karena itulah, ia mau berteman dengan Safa dan membelanya setiap kali ia dihina oleh siswa lain di sekolahnya. Safa dan Adi selalu bersama. Tanpa ia sadari, Safa jatuh cinta kepada Adi. Namun, ia sadari ia tidak akan mungkin bersatu dengan Adi. Berteman dengan seorang pewaris tahta saja merupakan sebuah keajaiban. Safa hanya mampu memendam perasaannya pada seorang malaikat yang telah membantunya tetap tersenyum di kehidupan barunya ini. Yang selanjutnya, klimaks. Di hari Jumat, kerajaan Majapahit diserang oleh kerajaan Juvenil. Kerajaan Juvenil adalah kerajaan tetangga yang sudah lama bekerja sama secara ekonomi dan politik dengan kerajaan Majapahit. Namun, Juvenil di bawah pimpinan Gajah Wargi berkhianat dan berniat untuk menguasai seluruh daerah kekuasaannya. Mereka menawan Raja dan Ratu Titanus. Situasi kerajaan kacau balau. Banyak warga yang menjadi korban kesadisan pasukan Gajah Wargi. Sebagai seorang pewaris tahta, nyawa Pangeran Adi terancam. Ia pun mengungsi ke kerajaan lain. Di bawah pimpinan Gajah Mada berkhianat. Yang selanjutnya, klimaks. Di hari Jumat, kerajaan Majapahit diserang oleh kerajaan Juvenil. Kerajaan Juvenil adalah kerajaan tetangga yang sudah lama bekerja sama secara ekonomi dan politik dengan kerajaan Majapahit. Namun, Juvenil di bawah pimpinan Gajah Waregi berkhianat dan berniat untuk menguasai seluruh daerah kekuasaannya. Mereka menawan Raja dan Ratu Titanus. Situasi kerajaan kacau balau. Banyak warga yang menjadi korban kesadisan pasukan Gajah Waregi.
Sebagai seorang pewaris tahta, nyawa Pangeran Adi terancam. Ia pun mengungsi ke kerajaan Nuritani, kerajaan di seberang laut yang terletak di Pulau Dewa. Safa yang tidak memiliki seorang pengawal pun, kenalan maupun saudara, hanya bisa berdoa dan berlindung bersama ibunya di lorong bawah tanah rumahnya. Selama di sana, ia terus menjaga dan merawat ibunya yang sudah tua renta, sambil terus berharap keadaan akan membaik. Safa masih menyimpan perasaan yang pada Adi. Ia terus bersolawat agar dapat bertemu dengan Adi suatu hari nanti dan berjodoh dengannya, walaupun hal tersebut sangat mustahil. Yang selanjutnya yaitu resolusi. Keadaan kota pun akhirnya pulih kembali, walaupun kini dipimpin oleh kerajaan Juvenil. Namun di bawah pimpinan anak Gajah Waregi, yaitu Fahren Waregi, pemerintah berjalan dengan adil, nyaman, dan tentram untuk menjunjung pendidikannya yang sempat terputus. Safa pun memagang di tempat tabib Liuniarli untuk belajar tentang pengobatan. Ia sangat ingin membantu orang di sekelilingnya yang tidak punya biaya untuk berobat, sebuah kondisi yang sama dengannya dulu. Setelah magang selama 4 tahun, ia akhirnya lulus. Safa tumbuh menjadi tabib yang menguasai berbagai ilmu pengobatan. Sebagai hadiah atas kerja keras dan kemampuannya, tabib Liuniarli memberikan hadiah berupa klinik pengobatan kepada Safa. Klinik pengobatan tersebut sangat ramai dan Safa memberikan pengobatan gratis pada rakyat yang tidak mampu. Untuk menunjang biaya di kliniknya, ia memberlakukan subsidi silang sehingga kliniknya mampu berjalan. Suatu hari, ia mengobati seorang janda yang harus kehilangan paru-parunya akibat terkena tombak saat perang. Betapa terkejutnya janda tersebut ketika melihat lukisan bergambar Adi di meja Safa. Ia secara langsung menanyakan siapa pria di lukisan tersebut. Safa secara spontan dan tidak sadar menceritakan segalanya tentang ia dan Adi, termasuk penantian panjangnya selama ini. Betapa terkejutnya Safa ketika mengetahui bahwa janda tersebut adalah Susina Titanos, kakak kandung Adi. Susina pun menceritakan bahwa setiap malam Adi selalu mengigau memanggil nama Safa. Mendengar hal tersebut, Safa langsung menangis dan bersujud mengucap syukur terhadap nikmat Tuhan selama ini. Penantiannya selama ini tidak sia-sia. Yang selanjutnya yaitu Koda. Susina Titanos mengantar Safa ke rumahnya untuk bertemu Adi. Betapa terkejutnya Adi melihat kedatangan Safa, wanita pujaan yang dirindukannya selama ini. Mereka saling memandang. Wajah mereka mungkin berubah, namun mereka yakin bahwa sosok di depannya masih sama seperti dulu. Sesosok teman yang telah dicintainya selama ini. Pernikahan mereka pun dilangsungkan sebulan kemudian. Sebuah pernikahan sederhana namun hikmat yang akan selalu terkenang di benak mereka berdua. Sebuah pernikahan yang menunjukkan bahwa jodoh akan selalu ditemukan sejauh apapun mereka berpisah. Sebagai seorang manusia, Safa dan Adi hanya mampu pasrah dan terus berdoa, serta berbuat kebaikan agar mampu ditemukan. Selanjutnya yaitu tokoh dari cerpen tersebut. Ada Safa, Adi, Ibu Safa, Raja Majapahit, Ratu Titanos, Yuliana Titanos, Liuniarli, Gajah Waregi, Fahren Waregi. Wataknya: Safa baik hati, berbakti kepada orang tua, penurut, sabar, pekerja keras. Kalau Adi baik hati, sederhana, toleransi, sabar, dan ikhlas. Ibu Safa baik hati, sabar, menerima cobaan dengan ikhlas, sederhana. Raja Majapahit baik hati, adil, dan bijaksana. Ratu Titanos baik hati. Yuliana Titanos baik hati dan jujur. Liuniarli baik hati, adil, dan pintar. Gajah Waregi kejam. Latar tempat yaitu di sekolah, di karnival, di lorong bawah tanah, di klinik, di istana kerajaan, di rumah, dan di desa Bougainville. Latar waktu: hari karnival, siang hari, hari Jumat, hari pernikahan. Latar suasananya yaitu menyenangkan, tidak menyenangkan, menegangkan. Temanya yaitu bakti kepada orang tua. Sudut pandangnya orang ketiga. Sekian.